Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami tentang pengaruh strategi pemasaran terhadap perusahaan bisnet. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ikade Putrayu Suraningsih, NPM 009. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Benialan Febrinaldi, NPM 083. Perkenalkan, nama saya Kaderi Astini, NPM 096. Baik, perkenalkan nama saya Gede Ari Permana, NPM 183 212 1710, kelas C2. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agus Pujastana, NPM 657. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Salah satu kegiatan perusahaan yang paling penting adalah pemasaran. Pemasaran dapat dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan produk kepada customer dan bisnis. Sebagai orang beranggap, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Seiring dengan pengalaman dan persaingan teknologi di Indonesia dan antusias masyarakat terhadap teknologi terutama gadget dan dunia internet, banyak sekali perusahaan teknologi yang mengembangkan produknya untuk diperkenalkan, dari mulai produk gadget dan ISP seperti Telkom Speedy yang merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan selain Telkom Speedy, salah satunya adalah Bisnet Network Telekomunikasi dan Multimedia, hadir dengan melakukan salah satu inovasi melalui teknologi jaringan internet. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi dan pengertian marketing. Yang pertama, pengertian strategi. Chandler yang dikutip oleh Freddy Rangkuti, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitan dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Intinya, strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya. Pengertian marketing. Dalam suatu perusahaan, marketing menghasilkan pendapatan yang dikelola oleh orang-orang keuangan serta didayagunakan oleh orang-orang produksi guna menciptakan suatu produk dan jasa. Tantangan bagi marketing adalah menghasilkan pendapatan dengan memenuhi keinginan para konsumen pada tingkat laba tertentu. Profil tempat kerja praktek. Bisnet Network merupakan penyelenggaraan jaringan terbuka di Indonesia yang telah menyediakan jaringan fiber optik untuk jaringan terhadap dan kemampuan terbaik di pasar saat ini. Pada Bisnet Network sudah menggunakan beberapa teknologi seperti Metro Internet dan Metro Fiber to Home. Bisnet sendiri telah menggelar ribuan kilometer kabel fiber optik di beberapa kota besar di Indonesia sejak tahun 2005. Populasi dan sampel. Sugiono mengemukakan bahwa populasi dalam wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, penulis menjadikan konsumen produk bisnet di Denpasar di sebagian populasi dalam penelitian ini. Sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Prosedur yang kemudian digunakan untuk pengumpulan data adalah teknik probability sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Identifikasi definisi operasional variabel ada 3. Yang pertama ada strategi komunikasi, adalah panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, merekrut, adalah terdaftar memasukkan calon anggota baru untuk kepentingan organisasi atau bisnis. Yang ketiga, customer adalah seseorang atau sebuah organisasi yang membeli suatu dari sebuah toko atau perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang bukan dalam bentuk angka dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pelanggan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data primer. Data yang diperoleh langsung dari sumber yang terpercaya, yaitu langsung pada instansi atau perusahaan berupa jawaban atas pertanyaan. Yang kedua, data sekunder. Adalah data pendukung yang diperoleh dari literatur, bahan kepustakaan, dan dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pustaka, yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, penelitian lapang, dilakukan dengan cara wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pelanggan bisnis di wilayah Denpasar, yang terpilih sebagai responden guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji melalui pendekatan kualitatif naratif, yaitu dengan mengungkapkan data, menguraikan data, dengan mendeskriptifkan data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian, data yang diperoleh diuraikan serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Sejarah dan gambaran umum perusahaan. Business Network merupakan perusahaan yang fokus di bidang telekomunikasi dan multimedia, yang memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Bisnet memiliki dan mengoperasikan jaringan fiber optik tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. PT Supra Primatama Nusantara adalah operator telekomunikasi fixed line dan operator multimedia di Indonesia yang memberikan layanan jaringan, layanan internet, pusat data, layanan hosting, cloud computing, dan layanan TV berbayar. Business Network didirikan pada tahun 2000 sebagai ISP, Internet Service Provider, dan berfokus kepada corporate atau business market. Visi dan misi. Visi menjadi penyelenggara telekomunikasi terkemuka di Indonesia dengan memberikan jaringan dengan kemampuan tinggi, customer care yang ramah, dan inovasi layanan dengan menggunakan teknologi tinggi. Misi, Bisnet adalah badan usaha yang fokus di bisnis telekomunikasi dan multimedia. Bisnet memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern untuk menunjang penduduk Indonesia, bisnis, dan pendidikan. Bisnet akan menyediakan layanan dan teknologi mutakhir kepada penduduk Indonesia untuk mengurangi kesenjangan digital dengan negara berkembang lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Dalam proses perencanaan strategis,
pemasaran memegang peranan yang sangat penting. Ditinjau dari informasi mengenai PT Supra Primatama Nusantara, kurung buka, yang berikutnya disebut dengan BISNET, kurung tutup. Adapun konsep 7P yang diterapkan oleh BISNET sebagai berikut. Yang pertama, produk. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place atau tempat. Yang keempat, promotion atau promosi. Yang kelima, partisipan atau people. Yang keenam, proses atau proses. Yang ketujuh, physical evidence. Kesimpulan, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Intinya, strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya. Marketing sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang dan jasa kepada konsumen. Maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran tersebut pada intinya adalah keinginan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen dengan berbagai cara pemasaran yang meliputi manfaat yang ditawarkan, harganya, promosi, dan pendistribusian sehingga tujuan dari perusahaan dapat terrealisir. Dalam proses perencanaan strategi, pemasaran memegang peranan yang sangat penting. Di dalam proses perencanaan strategis membahas mengenai produk, place, promotion, people, physical evidence, and proses, di mana faktor-faktor tersebut ditinjau guna menentukan strategis usaha apa yang cocok untuk diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.